Allah qadim bukan? Apa arti qadim? Allah wujud qidam baqa. Apa arti qadim? Dahulu. Dia ada tanpa permulaan, karena yang bermula itu makhluk. Lalu gimana dengan kalimat orang-orang dahulu manunggaling, ya, bersatu dengan Tuhan? Itu bahasa orang cinta, bukan bahasa hakikat. Apa kata Allah? Apabila aku cinta kepada hambaku, maka sifat dia, sifat mendengar, sifat melihat. Jika dia melihat denganku. Jika dia memandang dengan pandanganku. Jika dia mendengar dengan samaku. Itulah yang disebut manunggaling kaula Gusti yang sahih. Jadi ada manunggaling yang tidak sahih. Nabi Muhammad itu bukan wujud Allah. Nabi Muhammad itu pantulan tajalli daripada wujud Allah, bukan Allah. Imam Ghazali menyebutkan bahwa qalbu itu adalah titik halus, latifah, rabbaniyah, yang di sana ada sifat ketuhanan. Bukan Tuhan loh ya. Ada sifat ketuhanan, bukan tuh. Maksudnya apa? Kalau ingin koneksi kepada Allah mesti melalui titik itu. Karena ini Imam Junaid ditanya oleh muridnya, Ruwaim dan murid-murid yang lain, wahai Tuan Syekh, apa itu ma'rifat dan tauhid? Apa jawaban beliau? Engkau mengerti bahwa zat yang maha qadim tidak mungkin menempel pada ciptaan yang baru. Pasti nggak paham ya. Allah qadim bukan? Apa arti qadim? Allah wujud qidam baqa. Apa arti qadim? Dahulu. Dia ada tanpa permulaan, karena yang bermula itu makhluk. La yasbiquhul adamu. Begitu kata Imam As-Sanusi dalam kitab Ummul Barahir. Yang tidak didahului oleh ketiadaan berarti tidak pernah tidak ada. Tidak pernah tidak ada artinya apa? Selalu. Nah, dulu yang ada di depan saya ini pernah tiada kan? Lalu orang tuanya menikah, kawin, brojol lah orang-orang ini. Benar ya? Berarti kita ini yasbiquhul adamu, didahului ketiadaan lalu menjadi ada. Maka kita ini disebut hadis. Apa bahasa Arabnya? Kita hadis, baru dicipta. Allah itu qadim. Mungkinkah zat yang qadim bersatu dengan yang hadis dicipta? Mungkin nggak? Mungkinkah Allah masuk ke dalam tubuh? Nggak mungkin. Maka tidak ada namanya Allah menyatu dengan Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu nggak ada. Nabi ya Nabi, Allah ya Allah. Apalagi cuma wali. Lalu gimana dengan kalimat orang-orang dahulu manunggaling, ya, bersatu dengan Tuhan? Itu bahasa orang cinta, bukan bahasa hakikat. Bahasa cinta tidak dihukumi hukum manapun, karena orang cinta tidak bersalah. Yang salah cuma ibaratnya. Nih, pada ngomongkan ke pasangannya, wahai jiwaku, wahai belahan hatiku, PREET. Baca dong. Benar nggak ngomong gitu? Padahal dalam akidah Ahlussunnah, jangankan Allah dengan hamba, ruh dengan ruh tidak mungkin bersatu. Ruh saya tidak mungkin pindah kepada ruh orang. Namanya hulul atau tanasukh, reinkarnasi, itu nggak mungkin. Apalagi Allah masuk ke tubuh orang, itu tidak mungkin. Maka dalam Islam, jika ada orang tua itu dulu mengatakan nitis, itu bukan reinkarnasi. Ruh dulu masuk ke badan orang. Enggak. Nitis itu boleh diartikan warisan. Al-ulama warasatul ulama, waris para nabi, diterjemahkan titisan para nabi boleh, tapi bukan rohaninya para nabi masuk ke tubuhnya. Itu ajaran keliru. Ya, paham ya? Nah, Imam Ghazali menjelaskan ayat dan hadis mengenai kolbu. Apa kata beliau? Itu kolbu disebut latifah rabbaniyah. Kenapa? Karena melalui itulah Allah memantulkan sifatnya.
tubuh ini Allah tidak pantas memantulkan sifatnya, hanya beliau menunjukkan fi'il perbuatannya. Tubuh kita ini, maka tubuh kita ini diawali dengan kun fa, tapi kalau qalbu, disitulah Allah memantulkan sifat-sifatnya. Mana dalilnya? Dalilnya dalam Sahih Bukhari. Jika Allah cinta seorang hamba, apa yang terjadi? Gimana hadisnya? Jika Allah cinta seorang hamba, ini saya nggak pakai bahasa Arab dulu, ya, pakai bahasa hadis Indonesia aja lah. Ya. Nah, saya pakai bahasa Arab lah kalau gitu ya. Faida ahbabtu abdan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Apabila aku cinta kepada hamba. Nah, kita ini kalau mencintai sesuatu, ini tabiat. Ingin supaya yang sesuatu ini lebur dalam diri kita, tunduk kepada kita. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu nih, wajar nih Pak ya, ibu-ibu nih mau menundukkan bapak ini. Gimana cara supaya suami sayang gitu kan? Bapak-bapak datang ke dukun, mbah dukun, dibalas lagi gimana supaya istriku penurut. Loh, kalau mau penurut datangnya ke ahli ilmu, bukan ke dukun, nanti dibacain mantra. Maka tunduknya bukan dari kolbunya, tapi dari jin, dari khodam-khodam. Tapi kalau datang kepada guru, tunduknya dari dalam, karena kesadaran itu mau dimantrain apanya nggak bisa, nggak tembus. Itu dukun aja sama bininya tengkar, Ustaz juga sama, 11-12. Apa kata Allah? Apabila aku cinta kepada hambaku, maka sifat dia, sifat mendengar, sifat melihat, jika dia melihat denganku. Jika dia memandang dengan pandanganku. Jika dia mendengar dengan samaku. Itulah yang disebut manunggaling kaula Gusti yang sahih. Jadi ada manunggaling yang tidak sahih. Berarti kajian begitu kajian standar Pak. Ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Bukhari. Cuma orang nggak mau baca dengan hatinya, dia baca cuma dengan menerjemah. Jadi kalau kolbu si hamba sudah dicintai Allah, maka Allah gantilah spare part di dalamnya itu ya. Bukan lagi sama dia yang mendengar, tapi itu sama Allah. Loh, maksudnya apa? Si hamba itu tidak mungkin mendengar kecuali Allah memperdengarkan. Maka secara ilmu tauhidnya ahli tauhid, maksudnya bukanlah si hamba lenyap bersatu dengan Tuhan, bukan. Tapi maksudnya si hamba ini mempunyai kesadaran dia sekarang mendengar, bukan dengan kemampuan dia lagi, tapi semuanya la haula wala quwwata illa billah. Berarti ngaji tasawuf, ngaji Islam, iman, ihsan itu bab cinta, karena hadis yang menyebutkan faida ahbabtuhu, jika aku telah cinta kepadanya. Berarti ajaran rohani kita ajaran apa? Ajaran cinta. Dan mungkinkah cinta kalau tidak kenal? Ya, cinta itu di dompet yang tebal, rumah yang mewah, mobil yang masya Allah, wajah yang tampan dan cantik, atau di kolbu yang sedang jatuh. Kayak pernah jatuh cinta. Dek, kamu udah pernah jatuh cinta belum? Pernah? Wih, ketahuan bapak loh. Alhamdulillah. Di mana? SD? Waktu SD ya? Oh SMP. Oh, jujur deh Pak. Tapi kamu telat, saya SD. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dulu main dokteran kita ya. Di dokterin nama? Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi cinta itu awalnya agama, ujungnya orang beragama.
Tapi cinta itu mustahil kalau tidak kenal, karena Allah tidak mungkin dikenal dengan sifat kemakhlukan ini. Maka Allah titip satu chip, satu software di dalam diri bernama qalbu yang bisa memantulkan sifat-sifat ilahiyah. Kalau kita bercermin, yang di dalam cermin itu persis dengan kita wajahnya, tapi dia bukan kita toh. Nah, inilah kata guru-guru kita dari dulu. Manusia hamba Allah itu jika sudah kenal dirinya, dia akan sadar bahwa dirinya itu cerminan Tuhan, bayang-bayang Tuhan. Tapi ingat, bayang kita bukanlah kita. Cerminan yang bayang-bayang di dalam cermin itu bukanlah kita, benar? Maka si hamba kalau sudah sadar, sudah melihat dirinya dalam cermin kolbunya, dia akan sadar, aku ini hamba sejati, bukanlah Tuhan Rabbul Izzati. Maka puncak makom daripada bertasawuf, ketika orang mencapai kebahagiaan bercinta dengan Allah, dia menyadari dirinya hanyalah hamba. Maka diabadikan di Quran. Pengalaman tertinggi Rasulullah itu Mi'raj, Isra dan Mi'raj, disebut beliau sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi, disebut hamba. Jadi kajian-kajian tasawuf kalau tidak berujung kepada penghambaan, maka perlu dipertanyakan. Maka perlu dikoreksi kalau ada orang mengatakan Muhammad itu wujudnya Allah atau perwujudannya Allah, itu keliru menerjemahkan teks-teks lama. Nabi Muhammad itu bukan wujud Allah. Nabi Muhammad itu pantulan tajalli daripada wujud Allah, bukan Allah. Nah, gitu. Bahasanya sampai di situ, bolehnya, nggak boleh lebih. Ya. Nanti kalau lebih, mulai aneh-aneh lagi nanti. Ya. Apabila seseorang pergi merantau, tapi dia tidak tahu nasabnya, kampungnya, tiba-tiba di rantau bertemu saudara sanaknya, dia senang kan? Nanti saudaranya ini atau sanak saudaranya ini kabarkan, dulu bapakmu itu saudaraku, sekarang juga masih. Emang kalau dulu saudara, sekarang enggak. Bapak kita, bapakmu itu namanya Fulan, kakeknya Fulan, senangnya kita. Maka banyak orang datang kepada orang-orang tua sekedar mencari tahu nasab dia di mana. Benar kan? Karena mencari nasab itulah ma'rifatun nasab. Mencari nasab jasad itu membahagiakan, apalagi mencari nasab rohani. Imam Sya'rani mengatakan, guru mursyid itu adalah nasabnya seorang murid bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam fikih kita nasabnya, fam kita ini Syafi'i. Mungkin teman-teman saudara ini tidak ada yang bernasab, nasabnya misalnya Habsyi, kan? Ya, karena kita ini bukan habaib, bukan punya nasab yang mulia. Carilah nasab ilmu yang mulia. Maka Syafi'i, Hanbali, Maliki, atau lebih tua Hanafi, itu nasab ilmu, nasab mazhab. Makanya wajar ada orang tidak senang kalau kita bernasab secara ilmu. Itu bab fikih. Di dalam ilmu rohani juga ada nasab-nasabnya, puak-puaknya, keluarga-keluarganya, fam-famnya, bahkan lebih banyak daripada fikih. Itu yang disebut dengan tariqah. Tariqah. Tapi ingat, tariqah itu baru jalan. Jalan itu ada yang rusak. Jalan itu ada yang belum diperbaiki. Kalau tasawuf, itulah ujungnya bertariqah. Kalau ada orang bertariqah kemudian tengkar, bermukhasamah zawiyah, tengkar zawiyah, tarekat saling merendahkan tarekat yang lain, wajar. Dia belum sampai di ujung jalan. Kalau sampai di jalan, oh sama kok tarekat ini sampai juga di sini, ini sampai juga di sini, sampai juga di sini. Ke masjid ini tadi banyak jalan nggak? Tuh, masa ke Allah kalah dengan jalan ke masjid ini? Maka jalan kepada Allah juga banyak. Jalan kepada Allah juga, tapi ada jalan tol, ada jalan tolol. Ada jalan yang langsung cepat, ada jalan yang mutar-mutar. Senangnya mana Bapak Ibu? Oh, bukan tol. Kalau jalan tol, highway, jalan cepat, itulah jalan rohani
rohani yang diwariskan baginda Nabi Muhammad SAW kepada sahabat, kepada tabi'in, terus sampai hari ini kepada mursyid-mursyid. Nggak perlu banyak teori Pak kalau zikir Allah itu, kata guru nanti ya, nih saya talqin gitu, suruh mandi, taubat, suruh sholat 2 rakaat, langsung talqin, terasa bertuhan itu langsung. Tapi kalau tidak jalur jalan tol, jadi putar-putar. Nanya bab khusyuk aja jawabannya putar-putar setengah jam. Cara bagaimana diangkat hijab pun putar-putar 20 jam. Karena belum tahu. Orang kalau sudah tahu, dia bisa jawab to the point. Kalau dia sudah tahu jalan, kamu mau toilet jalan yang mana? Jalan cepat, jalan lama, gitu. Itu orang kalau sudah tahu jalan. Asal level Imam Ghazali itu lama berputar-putar dengan kitabnya, dengan karyanya, dengan ilmu fikihnya, ilmu akidahnya. Dia bicara Tuhan, bicara menyembah Tuhan, tapi dalam hatinya berkata, saya ini mengajarkan menyebut nama Allah, tapi kenapa qalbuku tidak bergetar? Saya paham kisah ini ketika guru kami dulu Abuya Al-Hasan Al-Basri di Sumatera Barat sana dulu bercerita. Apa kata beliau? Beliau ini yang mengajarkan kami salah satunya kitab Ihya. Apa kata beliau? Aku ini dulu mengerti sifat 20, mazhab Syafi'i khatam, sudah boleh menjadi mufti oleh tuan guru kami dulu. Tapi ketika saya sholat, saya ini bingung, yang saya sembah ini siapa? Tubuh berkiblat kepada Ka'bah, mata berkiblat kepada sujud, tapi kata orang kolbu berkiblat kepada Allah, kok nggak ada rasanya? Maka beliau bertanyalah kepada gurunya yang ditanya, guru ahli kalam, ahli akidah, jawablah putar-putar pakai sifat 20, lama tambah pusing dia. Dia nanyanya ke ahli kalam, besok dia cari lagi ahli fikih. Orang ahli fikih ada lagi caranya, kau kalau sholat mesti bajunya bersih, betul kan? Tempatnya bersih, pakai baju, jangan baju biasa, baju koko. Ya, ini kata guru fikih saya dulu sama. Orang kalau sholat pakai baju koko lebih khusyuk daripada baju kemeja. Ya Allah, kayaknya nggak ada kita fikihnya, nggak ada. Tapi ada loh orang ngajarin kita begitu dulu. Emang kalau pakai celana, ini celana apa nih Pak? Sama sarung beda nggak khusyuknya? Itu cuma style. Saya sholat pakai gamis, pakai rida, ini rida namanya Pak. Tapi ketika sholat memperhatikan, bagus juga bajuku ini. Itu namanya khuyala. Khuyala itu orang yang berkhayal dalam sholatnya mengenai penampilan dia. Maka Allah tidak pandang sholat orang yang isbal, karena dulu mengundang khayal di dalam sholat. Coba cek bahasa Arabnya, makhilah itu artinya berkhayal. Tapi cenderung kepada merasa bajunya lebih bagus, sombong dalam bab pakaian. Ayo, gimana? Nanti yang punya jenggot nih lagi baca waladhdallin sunnah Nabi. Ini nggak nyuruh potong jenggot, apa jangan potong jenggot. Cowok-cowok yang nggak berjenggot ini berjenggot lah ya, biar nggak nanti mukanya klimis-klimis ya. Nanti ada yang jatuh cinta yang lain. Jadi diajarin khusyuk macam-macam. Ada lagi yang datang kepada kita, Bu ya, kami dulu dilatih khusyuk sama guru kami, diajak ke tengah hutan, sholat di bawah pohon. Bunyi angin, rasanya hati tenang. Oh ternyata dia sholat khusyuk kalau ada angin. Kenapa dia memang agak pasang? Kipas angin lebih besar. Yang satu lagi cerita, ini cuma ada kisah orang cari khusyuk nih. Ada satu lagi kisah cari khusyuk, dilatih sama gurunya sholat di tengah sungai. Ini bukan yang dalam video itu ya, yang gelar sajadah di atas air, bukan. Itu sajadah digelar di tengah sungai, ada batu, dia sholat di tengah batu. Kata gurunya, kamu tarik nafas dalam-dalam, mirip-mirip meditasi, dengarkan suara hati dan suara alam. Kata dia, badanku merinding, bulu rumahku berdiri. Tahu-tahu udah assalamualaikum. Tahu nggak Buya, apa yang aku dengarkan? Itu suara gemercik air tembus ke dalam hati. Akhirnya saya perdengarkan itu ya, ini di YouTube-nya ada di suara air gemercik. Benar nggak? Non-stop 3 jam suara gemercik air, kan? Ada di YouTube. Nggak perlu ke tengah sungai. Takutnya nanti lagi kaget ada buaya loncat.
Allahumma sholli ala sayyidina. Macam-macam cari cukup ya. Tapi metode awalnya sudah sama. Sebenarnya ini sudah metode. Yang tadi ahli fikih mengatakan apa? Ayo bersihkan badan. Ya, karena ibadah sholat itu mesti ada urusan dengan hukum badan. Ini yang urus ahli fikih. Ada yang urus kolbu, ahli fikih harus ikut ahli kolbu. Seperti Imam Ghazali yang sudah mufti, faqih, mujtahid, dia pun taklid dalam bab kolbu kepada Abu Ali Al-Farmadi qaddasallahu sirrahu. Imam Ghazali turunkan egonya, dia berguru kepada orang yang tidak lebih alim daripada dia dalam bab fikih. Ini ujian nanti orang alim ketemu ahli zikir tapi dalam fikih hukum syariat tidak lebih alim dari dia. Ini saya sering dapat ujian begini Bapak Ibu, sering sekali. Berguru kepada orang, dia mursyid tapi bukan doktor, kan gengsi Pak. Gengsi itu. Susah kali cari mursyid dan doktor ini. Sampai dulu ada guru kita ngomong, siapa yang pantas memimpin saya? Di negeri ini cuma saya yang alim. Ada yang ngomong begitu dulu. Ya. Siapa yang pantas menjadi mursyidku? Ada yang begitu. Itu terjadi Pak. Jadi fenomena itu cuma berulang. Sekarang fisik sosoknya yang beda, kejadiannya hampir sama. Mau selama-lamanya sholatnya begitu? Ya, carilah guru ahli zikir. Nanti nggak pakai teori, langsung praktek dia. Kalau ceramah ini kan nggak boleh saya kemudian buka praktek itu secara terbuka. Nanti mal praktek namanya. Walaupun ada SK-nya ya, ada ijazahnya dari guru. Nggak boleh sembarangan juga. Masa buka klinik kedokteran di tengah jalan kan nggak boleh kan? Ya, di samping orang jual kaki lima buat praktek dokter jantung, ada nggak begitu? Nggak ada, sama. Praktek ilmu zikir kolbu nggak ada barengan dengan TPQ, nggak ada barengan sama majelis sholawat, nggak. Dia beda sendiri, dia beda-beda kelas. Dan tidak perlu dipertentangkan. Maka tidaklah bertentangan ilmu tauhid dengan ilmu fikih karena beda kamar. Tidak bertentangan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf karena beda kamar. Yang mempertentangkan itu orang tidak mengerti ya. Yang ada itu, coba, adakah kajian rukun sholat di dalam ilmu tasawuf? Ada nggak? Nggak ada. Dan orang tasawuf nggak marah kok Pak. Sebagaimana tidak ada cara talqin zikir di dalam ilmu fikih, dan itu nggak ada masalah, no problem. Sebagaimana tidak ada teknik talqin di dalam ilmu hadis, walaupun dalam hadis ada hadis talqin. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang mauta, yang akan mati, yang sakaratul maut, yang sedang menghadapi kematian. Apa yang sudah mati? La ilaha illallah. Tapi tekniknya itu beda-beda. Yang mahal itu teknik Pak. Yang mahal apa? Teknik. Orang kuliah kedokteran mahal, apalagi urusan kedokteran kolbu. Bapak beli sekian M juga nggak bisa itu, karena dia capnya langsung terhubung dengan Rasulullah SAW. Saya ingin jadi mursyid nih, bisa bayar berapa? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Bisa nggak 3 bulan selesai kayak ngaji tajwid? Nggak bisa. Urusannya lain, urusan kolbu itu. Maka kembali kepada judul ini, apabila ingin mencapai bahagia dan sehat dalam bab tasawuf, itulah bahagia menurut Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dibaca dalam maulid, man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa yang menatap wajahmu pasti bahagia. Menatap wajah baginda, prakteknya dalam tasawuf disebut rabithah. Tahu rabithah? Rabithah itu mengikat kolbu dengan kolbu Rasulullah SAW. Setelah rabithah ada namanya tawajuh, menghadapkan kolbu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mustahil menghadapkan kolbu kepada Allah kalau tidak menumpang dalam kolbu Rasulullah SAW. Jadi yang kita baca di dalam maulid, ada kan tadi, man ra'a wajhaka yas'an. Benar ya? Itu prakteknya bukan dengan melakukan. Lagu itu, syair itu kaidahnya. Kalau orang baca kaidah ini, dapatkah dia sirnya? Belum. Kaidah ini penunjuk, pengingat. Kenapa baca maulid itu menjadi ajaib? Karena mengingatkan orang terus dengan rabithah. Itu sebabnya ahli tarekat senang maulid. Itu sebabnya ahli tasawuf doyan mahal qiyam. Jadi kalau ada orang tarekat nih nggak senang maulid, saya curiga. Jangan-jangan dia tidak yas'ad, tidak bahagia.
Ya, di mana-mana saya ketemu ahli-ahli zikir, ahlillah, wali-wali Allah pasti suka bersolawat. Ingin bahagia? Yang paling bahagia di alam semesta siapa? Rasulullah. Maka jika ingin bahagia, undanglah nur Rasulullah ke dalam diri. Dan caranya man ra'a wajhaka yas'ad. Itulah makna hadis, tuba liman ra'ani wa liman ra'a man ra'ani. Beruntunglah orang yang menatapku, jika tidak sanggup tataplah orang yang menatapku. Dan mursyid-mursyid yang wali Allah, walaupun tubuhnya tidak ketemu baginda, pasti rohaninya bertemu baginda, pasti kolbunya terhubung dengan kolbu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasulullah tabibul qulub, obat hati. Hatinya ini diturunkan kepada hatinya para mursyid, para ulama. Mereka lah penyembuh hati. Dan barangkali itulah nama majelis daripada Kiai Luqman dan Haji Novi, Syifaul Qulub. Semoga menjadi obat daripada hati yang merana. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad.